Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rairia, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 127 Jakarta, sekaligus mahasiswi PPG Darjat Bat 1 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 412 4019991 02168. Hari ini akan melaksanakan UKIN, unjuk kinerja dengan materi rukhsah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini semua dalam keadaan sehat. Untuk memulai pelajaran, yuk sama-sama kita buka dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wabil Muhammadin zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembelajaran hari ini mudah-mudahan tujuannya tercapai dan kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik, bermanfaat untuk kita semua. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita akan literasi nasionalisme ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh Rahma, silakan. Yang lain semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita sudah melaksanakan pembiasaan literasi nasionalisme. Sekarang kita akan lanjut pembiasaan literasi religius ya. Kita akan menghafal surat pendek. Minggu lalu kita sudah menghafal surat Al-Adiyat, surat Al-Zalzalah. Hari ini kita akan menghafal surat At-Tin ya. Oke, sama-sama dari Taus sampai Tasdik ya. 1, 2, 3.
A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ladzina manu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Kita bukan hanya religi tetapi kita juga cinta tanah air dengan pembiasaan nasionalisme. Oke, hari ini semangat semua? Harus semangat selalu ya. Belajar harus semangat ya. Kemudian ketika belajar harus konsentrasi, harus fokus. Oke, sebelum memulai pelajaran sudah disiapkan buku agamanya? Sudah. Oke, Ibu lihat dulu kebersihan kelasnya. Ada nggak sampah di kolongnya? Coba diperhatikan. Ya, sudah bersih kah? Oke, kalau sudah bersih, aman, nggak ada sampahnya ya. Ayo dibuang dulu yang ada sampahnya. Oke, kalau sudah kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih kepada anak-anakku yang sudah ya membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika kita belajar, kita harus bersih. Bersih apa? Bersih diri kita dulu. Bersih juga lingkungannya. Kalau sudah bersih, belajar kita akan terasa nyaman. Ya, terasa nyaman. Nah, belajar menjadi fokus. Insya Allah apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan mudah. Oke, kalau sudah bersih, kita belajar akan menjadi lebih nyaman. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk ya? Ibu absen dulu. Naila sakit ya. Terus Abdillah Zamzam sakit. Abdillah izin. Terus Elvina sakit tadi. Oke, kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Oke, 3 orang yang nggak masuk. Kita akan lanjut ke materi. Lanjut ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang rukhsah. Tujuan pembelajarannya adalah kalian sebagai peserta didik nanti bisa menjelaskan apa arti rukhsah. Yang kedua, kalian nanti bisa menjalankan konsep rukhsah sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, ya. Apakah kalian sebelumnya sudah pernah mendengar kata rukhsah? Belum pernah. Coba Haizam pernah nggak dengar kata rukhsah sebelumnya? Belum pernah. Konita pernah nggak mendengar kata rukhsah sebelumnya? Belum pernah. Jadi rukhsah ini merupakan kata-kata baru yang kalian dengar hari ini ya. Oke, rukhsah. Nah, Ibu mau tanya lagi. Apakah kalian pernah melaksanakan sholat dengan duduk?
Siapa yang pernah melaksanakan sholat dengan duduk? Di kelas ini. Oh, Abik pernah melaksanakan sholat dengan duduk. Kenapa, Abik? Dulu sakit parah, tidak bisa bangun. Sehingga rukun sholatnya yang tadinya harus berdiri karena sakit, boleh duduk. Oke, bagus. Abi pernah menjalankan sholat. Nah, berarti itu salah satu rusuh dalam sholat. Ya, nah itu tentang rusuh. Jadi kalian sebenarnya belum pernah dan sudah ada yang menjalankan salah satu rusuh di dalam sholat. Nah, untuk memahami materi, ya sama-sama kita perhatikan video berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran pendidikan Islam, marilah sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pembelajaran PAI kita hari ini adalah tentang rusuh, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata rusuh? Apa itu rusuh? Rusuh secara bahasa memiliki arti kemenangan atau pelanggaran. Secara istilah, rusuh diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk menunjukkan kebenaran dan kebenaran. Rusuh itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, rusuh yang mengandung restriction, pelaksanaan azimah atau rusuh yang dipilih oleh seseorang. Apabila rusuh yang dipilih itu lebih baik, contohnya seorang musafir yang boleh menjamak dan mengkosor sholat. Yang kedua adalah rusuh yang menggugurkan. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rusuh dalam keadaan tertentu. Contohnya meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan karena berkaitan dengan kesehatan seseorang, bahkan sampai mengancam nyawa seseorang. Apa sih hukum rusuh itu? Hukum rusuh adalah hal ibahah, dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Sekarang kita akan membahas tentang rusuh di dalam sholat. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya. Terkait dengan sholat, terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat. Dalam perjalanan, sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Kemudahan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan, baik karya wisata, silaturahmi, sesuai ketentuan syariat ajaran agama Islam. Kemudahan tersebut salah satunya diisyaratkan di dalam Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 101. Kemudian kita membahas tentang kemudahan bagi orang tertentu yang boleh meninggalkan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama untuk satu yang sakit, dua orang yang dalam perjalanan, tiga wanita haid atau nifas, empat wanita hamil atau menyusui, lima orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, kemudahan pembayaran zakat. Beberapa keringanan dalam pembayaran zakat. Yang pertama, zakat fitrah dapat dibayar dengan menggunakan uang. Yang kedua, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan. Kemudian, kita akan membahas kondisi yang dimudahkan dalam haji. Beberapa keringanan pada ibadah haji dan umroh. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Dua, haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Tiga,
Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. 4. Cara melaksanakan haji boleh memilih tamattu, qiron, atau ifrad. 5. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain. 6. Pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. 7. Tidak bermalam di Mina. Kemudian yang terakhir adalah hikmah tentang dosa. Dosa dalam Islam memiliki banyak sekali hikmah. Di antaranya, 1. Mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, membuktikan bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Demikian pembelajaran yang kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hari ini? Dengan menyaksikan video tadi, kalian sudah ada gambaran ya? Sudah paham tentang ruso? Sudah, alhamdulillah. Jadi apa arti ruso secara bahasa? Keringanan atau kelonggaran. Nah, sekarang secara istilah, apa arti ruso itu? Ya, jadi perubahan hukum dari hukum asalnya karena apa? Karena ada sebab-sebab tertentu. Dengan tujuan apa? Untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Nah, itu tentang ruso. Jadi, ruso itu bukan hanya dalam ibadah sholat saja, ya. Ada juga di dalam ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah haji, ya. Oke. Untuk lebih memahami lagi materi ini, kita akan membentuk diskusi kelompok, ya. Oke, sebelum berdiskusi, biar lebih semangat, kita speaking dulu ya. Ya, kita nyanyi sama-sama lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih ingat semua? Oke, pintar, masih. Kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, masih kurang semangat, satu lagi ya. Satu lagi speakingnya, Ibu pengen kalian lebih fokus lagi. Yang kedua speaking kita adalah dengan angka. Angka ganjil disebutkan, angka genap sebutkan kata ruhsoh. Sesuai dengan materi kita hari ini. Ya, jelas ya. Yang ganjil sebutkan angka. Yang genap menyebutkan kata ruhsoh. Siap semua? Ya. Siap. Kita mulai dari Fahira. Oke, tepuk tangan buat barisan ini. Oke, pintar, sudah fokus. Satu barisan lagi ya. Satu barisan lagi, udah fokus atau belum? Mulai dari Obi. Ini sayang, ulangin lagi biar fokus ya. Ibu nunjuknya yang mana kamu lihat, ya, ulangin. Ulangin, kata duanya apa? Dengerin nggak tadi? Ruso yang genap tuh, ruso yang ganjil, hurufnya angkanya, ya. Ulangin lagi, mulai dari Obi. Oke, tepuk tangan buat barisan dua. Oke, cukup ya, mewakili. Mudah-mudahan semua sudah fokus. Kita akan lanjut dengan berdiskusi ke kelompok. Silakan membentuk kelompok yang tadi sudah kita bentuk. Silakan kelompok 1 di sebelah sini. Silakan. Kelompok 1 di sebelah sini. Yang angka 1 tadi. Yang tadi yang udah dipilih. Kelompok 1 tadi siapa? Sini. Kelompok 2 di bagian belakang.
Kelompok 2, silakan maju. Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ayo nak, kelompok 2 di belakang. Ini kelompok 3. Kelompok 3, sini Hezam. Kelompok 4, sini siapa kelompok 4? Ido sama Lutfi. 4 di sini. 5 di sini. Lutfi berapa? 4 atau 5? 5. Oke, situ 5. Oke, kalian sudah duduk secara berkelompok. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi. Sebelum materi diskusi Ibu berikan, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ya yang akan kita bahas tentang rusuh di dalam sholat. Ya, rusuh di dalam sholat itu salah satunya adalah ketika kita menjadi seorang musafir. Ya, sholat merupakan ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Bagaimanapun keadaan kita, ya, kita sakit aja wajib sholat. Apalagi kalau kita sehat. Nah, ada rusuh, ada keringanan yang Allah berikan kepada kita ketika kita sedang musafir berperjalanan jauh. Apa rusuhnya? Boleh menjamak, boleh mengqashar sholat. Ya, nah, apa sih jamak itu? Apa sih qashar itu? Ada nggak yang pernah melaksanakan sholat jamak atau qashar di sini? Ada nggak yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah mengerjakan sholat jamak atau qashar? Belum ada? Belum ada yang pernah mengerjakan sholat jamak qashar? Oke, kalau belum pernah, hari ini kita akan bahas. Ya, sebelum diskusi kelompok mulai, Ibu terangkan terlebih dahulu tentang sholat jamak. Apa sih jamak itu? Jamak secara bahasa artinya menggabungkan. Menggabungkan apa? Menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Ya, digabungin. Kok boleh, Bu? Boleh. Ini rusuh yang Allah berikan kepada hambanya ketika musafir. Ada nggak syaratnya? Ada. Ya, musafirnya harus memenuhi tempuh jarak antara 80 sampai 90 km. Ya, apa saja sholat yang bisa dijamak? Sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh boleh nggak dijamak? Nggak boleh sholat subuh untuk dijamak. Nah, itu jamak. Sekarang yang kedua, qashar. Apa arti qashar? Qashar secara bahasa artinya meringkas. Meringkas apa? Meringkas bilangan rakaat sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Nah, berarti sholat apa saja yang bisa diqashar? Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, oke. Jadi kalau kita mau mengerjakan sholat jamak kemudian diqashar, itu dibolehkan karena kita dalam keadaan musafir. Tapi kalau kita lagi sibuk misalnya, sibuk lagi banyak kerjaan atau Bu saya banyak eskul Bu, sholatnya saya jamak ya, boleh nggak? Tidak boleh, tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Paham sampai sini? Oke. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita akan mulai diskusi. Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk maju mengambil materi diskusi. Silakan. Oke, silakan maju perwakilan kelompoknya. Ya, silakan dipilih. Ini dah, Bu. Ya, silakan. Oke. Ya. Oke. Ya. Kalian sudah mengambil materi diskusinya. Diskusi kita hari ini dengan menggunakan ya problem berbasis kasus. Jadi nanti Ibu kasih soal cerita di sana. Silakan kalian diskusikan dan dijawab pertanyaannya. Ibu kasih waktu
30 menit dari sekarang. Kalau sudah rapi langsung kita presentasikan. Oke, silakan didiskusikan. Oke, waktu diskusinya sudah habis ya. Sudah 30 menit. Ya. Sekarang kita akan presentasi hasil diskusi kalian. Oke, kita mulai diskusi dari kelompok berapa yang siap? Oke, kelompok 2 silakan kelompok 2 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zara Namira Gandhi. Perkenalkan nama saya Silvi Maulidia. Perkenalkan nama saya Belva Iluneta. Perkenalkan nama saya Sarifah Faralidia. Selanjutnya, tugas nomor 1 akan dibacakan oleh Silvi Maulidia. Nomor 1. Apakah keputusan Ahmad untuk menjamak sholat dengan zuhur dibenarkan dalam Islam? Jawabannya yaitu diperbolehkan dalam Islam, terutama saat dalam kondisi perjalanan atau safar, atau karena ada uzur atau halangan seperti sakit, dan bisa juga menggabungkan dua sholat yang berbeda waktunya menjadi satu waktu. Selanjutnya, soal nomor 2 akan dibacakan oleh Belva. 2. Sebutkan syarat-syarat yang dibolehkan menjamak atau mengqasar sholat. Syarat-syarat yang dibolehkan menjamak atau mengqasar sholat adalah 1. Jarak perjalanan untuk dapat melakukan sholat jamak minimal jaraknya 80-90 km. Statusnya sebagai musafir, tidak menjadi makmum pada orang yang tidak musafir. Harus sholat yang 4 rakaat dan niat perjalanan. Selanjutnya, yang terakhir akan dibacakan oleh Sarifah. 3. Bolehkah menjamak sholat asar dengan sholat maghrib? Jawabannya, tidak. Menjamak sholat asar dengan sholat maghrib tidak dianjurkan dalam Islam. Sholat yang diboleh dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar, serta sholat maghrib dengan sholat isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus buat kelompok 2. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi yang siap untuk maju? Oke, kelompok 5 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Bagir. Nama saya Zamir Daus. Nama saya Azam Halif. Nama saya Muhammad Zuhri Gombrawi. Selanjutnya, soal pertama akan dibacakan oleh Haizam. Apakah keputusan Ahmad untuk menjamak sholat dengan zuhur dibenarkan dalam Islam? Jawabannya iya, menjamak sholat itu diperbolehkan dalam syariat Islam, tapi harus ada di dalam kondisi tertentu seperti dalam perjalanan jauh atau yang biasa disebut musafir. Nomor 2 akan dibacakan oleh Azam Halif. Apakah boleh menjamak sholat asar dengan sholat maghrib? Tidak.
Tidak boleh menjamak sholat asar dengan sholat maghrib. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Dan sholat terakhir akan dibacakan oleh Zuhri. Syarat melaksanakan sholat jamak qashar adalah 1. Bersafar. Seseorang harus dalam perjalanan dengan tujuan yang sah. 2. Jarak tempuh. Jarak tempuh perjalanan minimal sekitar 80-90 km. 3. Sholat yang bisa diqashar hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4. Zuhur, asar, dan isya. Yang bisa diqashar menjadi 2 rakaat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Oke, alhamdulillah 2 kelompok sudah mewakili ya hasil diskusi kita pada hari ini. Ya, kalian sudah bisa memahami ya pelajaran kita hari ini tentang rukhsah di dalam sholat. Yang tadi kita bahas adalah studi kasus tentang Ahmad yang pergi ke Bandung, ya. Jarak Jakarta ke Bandung berapa? 150 km. Kira-kira memenuhi syarat ya? Ya, sudah memenuhi syarat. Jadi sholat jamak qashar yang dilakukan oleh Ahmad adalah dibenarkan di dalam syariat Islam. Nah, kemudian sholat jamak antara asar dengan maghrib boleh enggak? Tidak boleh, enggak ada tuntunannya, tidak dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Karena sholat yang boleh dijamak itu adalah sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan sholat yang bisa diqashar adalah sholat yang bilangan rakaatnya 4. Apa saja? Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Alhamdulillah. Paham semua? Alhamdulillah. Ada yang mau tanya sampai sini? Tidak ada. Oke. Kalau begitu, kalian sudah memahami betapa pentingnya ibadah sholat. Kita tidak boleh meninggalkan sholat bagaimanapun keadaan kita. Ya, sakit pun kita wajib sholat. Apalagi kita sehat dan dalam keadaan musyafir. Allah memberikan keringanan rukhsah. Kita akan lanjut latihan melalui kuisis. Silakan. Ibu sudah memberikan linknya ke grup ya. Silakan dimulai mengerjakan kuisis. Baru ada Fikri Fadila, Zahra, yang lain? Oke, sudah 22 siswa yang masuk. Ya, yang belum segera. Di pertama ada Abdillah. Ayo, silakan dikerjakan. Yang teliti jawabnya. Jawab. Oke, selesai kuisisnya. Urutan pertama, di peringkat pertama adalah Haira Umar. Tepuk tangan Haira Umar. Oke, yang kedua Sabikul Khair dan yang ketiga adalah Belva. Oke, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Bagi yang belum betul semua, harus banyak membaca ya. Jangan kecil hati, selalu termotivasi untuk selalu belajar. Insya Allah semua pasti bisa. Oke, demikian pelajaran kita hari ini tentang rukhsah di dalam sholat. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang rukhsah di dalam puasa, zakat, dan ibadah haji. Dan jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan. Minggu besok kita koreksi ya. Oke, alhamdulillah. Selesai kita pada hari ini, kita tutup dengan menyanyikan lagu Mas 127. Ya, siap semua? Oke, kita tutup dengan Mas 127. 1,
2, 3. 1, 2, 7. Mengukir peradaban bangsa, manusia berpancasila, mencerdaskan tunas bangsa, manusia yang berakhlak mulia. Bangunkan jiwamu, bangunkan semangatmu, berbudi luhur dan santun, ramah tamah bersahaja, bina persatuan bangsa, wujud Indonesia jaya. Bersatulah bahu-membahu, ukir namamu di dalam hidupmu. Patuh pada orang tua dan gurumu, sejahteralah hidupmu. Generasi penerus bangsa, kejar cita-cita genggam dunia. Mohon kekuatan yang maha kuasa, wujudkan iman dan takwa. 1, 2, 7. 1, 2, 7. Alhamdulillah kita membaca Quran ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran tentang rushah dalam melaksanakan uji kinerja PPG Dajab Batch 1 LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.